Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke adik-adik, pada saat ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita bernyanyi dan berdoa. Siapa yang memimpin dalam doa? Oke, Sally. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita akan mempelajari pada hari ini tentang matematika dan bahasa Indonesia. Jadi adik-adik semuanya, pada hari ini saya akan mengingatkan adik-adik tentang matematika, perhitungan, perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Untuk itu adik-adik, pada hari ini kita diskusi tentang, saya akan mengulangi kembali dan ingin mengulas kembali materi-materi yang saya sudah jelaskan kemarin tentang materi kita. Dan hari ini adalah kita akan mengingatkan satu persatu. Saya akan nanti memberikan berupa pertanyaan dan adik-adik bisa menjawab sesuai dengan kemampuan dan keterampilan kita bersama-sama. Oleh karena itu adik-adik, saya mulaikan awali dengan matematika, perkalian kali 5, 6 dan kali 7. Dan untuk itu adik-adik, saya akan mengingatkan kembali matematika, perkalian 5, 6 dan 7. Dengan itu saya akan ajak sesuai dengan daya kemampuan dan keterampilan adik-adik bersama dalam melaksanakan atau menyimpan sebuah pengetahuan yang dapat kita pelajari. Saya akan mulaikan dari perkalian 7. Ada yang bisa? Saya. Ada yang bisa? Perkalian 7. Saya mulai dari belakang ini. Adik-adik. Kali 1, kali 2, 4, kali 3, 21, kali 4, 8, kali 5, 75, kali 6, 42, kali 7, 9, kali 8, 26, kali 9, 3, kali 10. Terima kasih. Adik-adik ini bisa perkalian? Bisa? Perkalian ini 5 kali 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20, 5 kali 5, 25, 6 kali 5, 6 kali 5, 6, 30, 30.
7 kali 5 35. 35, 8 kali 5 40, 9 kali 5 45, 10 kali 5 50. Oke, Serli. Kali-kali 6. Apa? Kali-kali 1. Thank you. Adik-adik, pada hari ini matematika kita sudah bisa mengetahui. Sekarang kita masuk pada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Berdiri, siapa namanya? Di sekolah, mempunyai 5 kotak buku dan 5 kotak pensil. Dalam satu kotak itu terdapat 60 biji. Dalam satu kotak itu terdapat 60 biji. 60 biji. Ditambah pensil itu dalam satu kotak mempunyai isi 5. Berapakah jumlahnya? Salah. 60 tadi satu kotak. 60 kali berapa kotak tadi? 5 kotak. 5 kali 6 300. Oke. Yang tadi punya kotak 5 pensil, 5 pulpen. Terdiri dari 6 kotak. 5 kali 6 30. 300 ditambah 30 330. Begitu jawabannya. Oke, selanjutnya saya akan berdiri, masih berdiri. Di sekolah mempunyai 18 saku. 18 saku. Ketika terjadinya hujan, saku itu terhilang atau telah hanyut di banjir sebanyak 4. Yang sisanya ada 14. Yang 14 itu keberadaannya hanya 5 yang nampak. Berapakah sisa saku yang belum ditemukan? 9. Thank you. Terima kasih dulu. Adik, saya punya 5 pensil dan telah dicuri orang 2. Berapakah sisa pensil yang ada di tangan saya? 3. Thank you. Adik-adik semuanya, di kelas kita ini punya siswa sebanyak 18. Ketika sampai pada hari ini hanya 13 yang sudah sampai di sekolah. Berapa orang yang tidak hadir di sekolah? 5. Karena 18 yang ada di sekolah dan 13 yang hadir, berarti yang tidak hadir sebanyak 7. Oke, terima kasih. Ada semuanya masuk kita pada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah membatasi situasi ekosistem dan inovasi terhadap lingkungan sekolah. Ada semuanya. Bagaimana cara kita hari ini adalah bisa kita terlewati dengan adanya suatu keadaan iklim, yaitu adalah hujan. Pada hari ini ada yang bisa menemukan pada hari ini adalah hujan? Tidak. Tentu adik-adik pada hari ini kenapa bisa hujan?
pada suatu pagi hari tadi hujan itu belum kita temukan. Karena perbedaan iklim, maka terjadinya suatu perbedaan situasi dan kondisi. Pada hari ini ada apa yang perlu kita lakukan supaya kita itu terlewati dari segala penyakit dalam keadaan situasi kedinginan adalah situasi hujan. 1. Menjaga kesehatan. 2. Menjaga ketertiban. 3. Tidak boleh lewat dengan hujan. 4. Menjaga imunisasi tubuh. Dan kelima adalah apa yang kelima? Apa? Dan kelima adalah apa? Ayo. Dan kelima apa? Ada yang tahu? Ada sering? Dan kelima adalah apa? Apa? Kita sudah. Ya. Apa? Tidak boleh keluar masuk pada ruangan. Menghindari segala penyakit. Kenapa kita tidak boleh keluar? Karena hujan mengandung penyakit. Apalagi lingkungan kita setiap hari rawan. Adik-adik semuanya pada hari ini belajar tentang menjaga diri dan menjaga hidup pola sehat. Pola hidup sehat adalah utama yang paling berarti berguna bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas setiap hari. Pasti adik-adik semuanya berkata, bagaimana sifat kalau saya sedang sakit? Apakah saya paksakan untuk datang ke sekolah? Tidak. Tentu Tidak. karena alasan yang paling tepat adalah karena sakit. Ada juga di situ adik-adik setiap hari tidak datang di sekolah karena apa? Malas. Belum mengerjakan tugas. Apalagi terlambat bangun. Nah itu. Jadi adik-adik semuanya kita harus belajar untuk menjaga hidup pola sehat supaya kegiatan kita setiap hari tidak terganggu. Artinya kita belajar supaya kita mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Ada yang mau di sini tidak mau anak-anak sukses? Tidak. Tentu kita semuanya punya cita-cita. Adik-adik semuanya, jika kamu punya cita-cita, mulai dari hari ini Pak Guru mengajarkan supaya menjaga hidup pola sehat, tidak menjadi apa? Tidak menjadi Panas. apa deh? Orang pemalas, orang yang tidak mau belajar. Jadi kalau orang itu sungguh-sungguh belajar, pasti dia punya prestasi yang baik. Ada yang mau tidak mau jadi prestasi yang baik di sini? Tidak. Semuanya dari punya cita-cita, kemauan, keinginan pribadi untuk mewujudkan suatu impian. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Boleh dikasih pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Made? Oke, saya bertanya. Siap?
Bertanya, berani bertanya. Oke, ada? Baik adik-adik, pada hari ini demikianlah materi kita yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sapa kita semuanya. Ya ampun. Selamat pagi. Terima kasih.